Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita sekarang adalah memaknai isti'azah atau ta'awudz. Ya. Kan salah satu kalau kita sudah mengucapkan takbiratul ihram, apa yang kita baca? Ya, langsung taus. Apa? Doa iftitah. Sudah doa iftitah? Taus. Di kitabnya Syekh Al-Misri di 400 kesalahan dalam solat, salah satu kesalahan besar meninggalkan bacaan ta'awudz atau isti'azah. Itu kesalahan besar itu. Bahkan sebagian ulama menganggap itu berdosa kalau sengaja meninggalkan ta'awudz. Sebagian ulama menghukumi wajib itu baca ta'awudz, karena dalil-dalilnya banyak bentuk amar, bentuk perintah. Bentuk perintah, fasta'id, berlindunglah kepada Allah. Nah, kalau diperintah, kaidahnya adalah al-aslu fil amr al-wujub. Jika diperintah, hukum dasarnya adalah wajib. Kalau wajib berarti berdosa. Meskipun jumhur ulama mayoritas itu hukumnya mustahab atau sunnah, insyaallah. Dan ini pendapat yang terkuat. Ada juga yang sering salah gunakan ini isti'azah. Saya dengar biasa kalau sebelum takbir, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada baca-baca ta'awudz dan basmalah sebelum takbir. Iya, karena ta'awudz dan ta'awudz itu berkaitan dengan bacaan Quran, bukan berkaitan dengan sholat. Ya, biasa juga ada orang mau ceramah, ya, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum. Tidak ada sunnah baca ta'awudz pada saat mau ceramah. Yang baca ta'awudz itu faiza qara'tal Quran, kalau mau baca Quran. Itu kaitannya, Pak. Fasta'idnya di situ. Nah, jadi tidak ada ta'awudz sebelum takbir. Ya. Ta'awudznya itu justru sesudah baca doa iftitah. Tabi'iyah. Berapa kali dibaca ta'awudz? Satu kali atau setiap rakaat? Hah? Sekali atau pertama saja atau setiap rakaat? Hah? Iya. Itu juga. Jadi ulama memang kalau Imam Syafi'i itu setiap rakaat. Abu Hanifah juga begitu. Tapi pendapat jumhur, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal dan ulama-ulama lainnya itu berpendapat hanya di rakaat pertama. Dan ini jumhur, dan insyaallah mayoritas ulama, dan ini insyaallah insyaallah mudah-mudahan dikuatkan. Ya, itu di rakaat pertama. Meskipun ada yang mengatakan setiap sudah, karena ketika sudah selesai rakaat pertama pindah ke rakaat kedua, dia mengatakan kan mau baca ayat lagi. Nah, kita masuk di pembahasan ini. Ini sengaja ditulis Pak ya, karena siapa tahu istilah ini isti'azah. Apa itu isti'azah? Ya, kan kalau basmalah sudah masyhur dan dekat dengan kita. Hamdalah, ya, hamdalah, kemudian haukala. Ini isti'azah, ya, isti'azah, ya. Ya, kalau orang Bugis mattaus, bertaus, ya. Isti'azah ini perlindungan. Ini auzubillahi minasyaitonirrajim. Ini satu bentuk saja, Pak. Ya, Pak. Satu bentuk saja. Ya, ini satu bentuk, banyak sekali bentuknya dalam ayat
dan banyak bentuknya dalam hadis. Ya, kita coba lihat ini bentuknya. Tadi kalau ada a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ini kalau kita lihat dalam pandangan ulama qiraah dan ulama tafsir itu ini satu memang, karena ini yang paling terkenal ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini yang paling terkenal. Fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Fa iza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Ini yang paling terkenal. Surah An-Nahl. Ya. Ini yang paling terkenal. Tapi bukan ini satu-satunya. Bukan ini satu-satunya. Quran tidak pernah menyebutkan secara spesifik. Cuma menyebutkan fasta'id, berlindunglah. Model dan bentuk perlindungannya tidak disebutkan. Karena itu ulama masing-masing memakai pendekatan dengan ayat yang mereka jadi sandaran dan mereka bikinkan kalimat. Yang penting fasta'id, itu pokok. Berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga jadi a'udzubillahi as-sami'il alim. A'udzubillahil azim as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Dan nanti bisa juga nanti digabung, ini nanti ada 3 surah gabungannya ini. Surah ini yang nanti surah Nahl, surah Hakka dan surah Fussilat. Situ ayatnya nanti diambil. Oh tadi surah An-Nahl 98 tadi ini. Ini An-Nahl 98. Ya. Ini ada lagi, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim innallaha huwas-sami'ul alim. Ya. Masing-masing ini ulama, gurunya para guru ini, ya, para masyayikh kita itu semua mengambil dari pendapat di sini. Kemudian ini Ibnu Katsir. Kalau Ibnu Katsir ambil dari sini. A'udzubillahil azim minasyaitonirrajim. Ini juga nanti diambil di surah Al-Haqqah. Kemudian Imam Hamzah itu di sini kelima itu mengambil dalil a'udzubillahis samil alim. Jadi a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim min asta'id ya asta'izu billahil azim minasyaitonir rajim. Jadi kalau yang lain a'udzu satu-satunya yang pakai asta'izu. Jadi yang lain a'udzu saya berlindung. Kalau ini asta'izu. Nah, dia memakai asta'izu billahil azim minasyaitonir rajim innahu ya was-sami'ul alim. Itu dari ayat Al-Qur'an. Semua imam besar ini mengambil dari ayat, Pak. Nanti akan kita lihat di mana ayatnya itu sehingga mereka memahami. Ya. Jadi karena ayat bersifat umum, maka mereka pahami. Dan kita coba lihat yang ke-6 dari hadis ini. Nah, dari hadis. Ya. Jadi insyaallah materinya sudah disiapkan khusus ini, ada materinya. Yang mau ambil silahkan ambil sebentar. Catatan, jangan kasih yang tidak minta. Ya. Kalau butuh silahkan ambil. Kalau tidak jangan dikasih. Saya sedih kalau biasa sudah dibagi ada tertinggal, Pak. Ini menghargai ayat, menghargai hadis, menghargai ilmu. Dan untuk melahirkan begini, Pak, butuh kerja keras. Butuh membaca sekian puluh tafsir baru bisa hadir yang begini. Ya. Jadi tidak gampang hadirkan. Ya. Jadi butuh sekian literatur untuk bisa hadirkan satu lembaran begini. Ditolong nanti yang bagi, jangan dikasih kalau tidak minta. Ya. Nah, hadis Nabi SAW ini hadis At-Tirmizi.
Yang hadis Tirmizi, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min khamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Itu dari hadis. Ya, kemudian Sahih Ibnu Huzaimah, sebutkan Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim wa hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Sedikit semua ada. Kalau antum mau baca yang agak sedikit panjang dan lengkap, ini ada buku tafsir surah Al-Fatihah menurut 10 ulama besar dunia. Jadi bisa khusus tafsir surah Al-Fatihah dalam pandangan 10 ulama besar. Ini pun juga tidak lengkap. Tapi di antara kitab yang agak sedikit lebih rinci khusus untuk tafsir Taus ini dan pendalamannya, ini bagus kalau ada yang baca ini, insyaallah. Ya, memang temanya cuma satu saja, Al-Fatihah dan kandungannya. Ini ya kurang lebih 1000 halaman. Ya, bagus satu kali duduk baru dibaca. Ya. Tapi ada yang melihat baru gini, baru lihat sedang ngantuk. Yang ke-8 ini dari Ibnu Mas'ud. Ini a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. A'udzubillahi, ada kalau tadi ini a'udzubika minasyaitonir rajim. Ini sama bersama, beda-beda redaksinya, Pak. Nah, dari mana diambil itu? Nah, ini yang kita mau bahas. Jadi potongannya tadi 1 sampai 8 sudah disiapkan. Ini di mana diambil ini? Ini yang pertama. Dan di sini menarik, Mas Kena. Imam Ibnu Katsir membahas 3 ayat pengantar untuk membahas tafsir A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, di sini disebutkan huzil afwa. Ya, maafkanlah. Wa'mur bil ma'ruf, dan suruhlah orang untuk beramar ma'ruf, suruhlah orang untuk berbuat kebajikan. Wa'arid anil jahilin, dan berlindunglah dari orang-orang bodoh. Wa imma yanzaghannaka, ya, dan apabila datang godaannya syaitan itu, ya, minasyaitan, datang itu, disuruh di sini. Ya. Disuruh. Ini dalilnya. Fasta'id billah, innahu sami'un alim. Di sini disebut berilah maaf. Dan semua coba kita lihat ayat-ayat yang berkaitan fasta'id, itu semua berkaitan dengan manusia dulu. Beri maaf, berbuat baik, maafkan. Ini ayat bicara tentang musuh ada 2. Satu musuh kepada keluar, musuh manusia, Pak. Untuk manusia masih bisa dijinakkan, masih bisa dilembutkan, bisa diusir dengan cara apa? Pancing dia dengan memberi maaf. Jadi rupanya, Pak, untuk musuh di luar manusia selalu ada ruang terbuka untuk maaf. Tapi musuh keluar, musuh dari dalam, syaitan, tidak pernah ada kata maafkan itu syaitan. Tidak pernah. Jadi seolah musuh kita ini pada 2, ada syaitannya jin, ada syaitannya manusia. Untuk setannya manusia masih ada diberi peluang. Silakan kau beri maaf. Ya? Dan disuruh kita berbuat yang ma'ruf. Lawan kejahatan itu dengan kau berbuat baik. Tapi kalau kejahatannya setan, Pak, tidak pernah bilang lawan kejahatan setan dengan kau berbuat baik sama setan. Tidak pernah. Apa artinya, Mas kalian? Musuh manusia masih bisa ditundukkan dengan kompromi. 1, maaf. Yang kedua, pancing kejahatannya dengan banyak berbuat baik. Semoga berubah. Kan manusia itu tabiatnya, Pak, bisa berubah. Tapi setan tidak. Tidak.
Tidak ada tabiat pancing, tidak. Selama-lamanya dan seterusnya, serta tidak ada kata maaf untuk syaitan. Kalau begitu, apa kata kunci untuk syaitan? Satu yang Allah inginkan buat kita. Saya yang ciptakan syaitan, saya yang kuasai, saya yang tundukkan, saya yang berikan ruang gerak. Jika engkau takut sama saya, maka saya beri syaitan itu keterbatasan bergerak. Syaitan itu Pak, kekuatannya ada satu. Ketika hamba itu tidak mengenal Allah yang menciptakan syaitan, dia tidak takut kepada Allah yang menciptakan syaitan, maka syaitan yang menakutinya. Maka syaitan itu ruang geraknya di hatinya manusia ada dua. Jika manusia itu sibuk dengan Allah, syaitan lari. Syaitan kecil, syaitan dia tidak bisa bergerak. Semakin takut seorang hamba kepada Allah, syaitannya semakin mengecil. Itulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Umar lewat, syaitannya terbirit-birit. Kenapa? Umar kekuatan imannya dahsyat. Kalau kita, bukan syaitannya terbirit-birit, kita yang lari terbirit-birit. Karena syaitan lebih berani daripada kita. Jadi rupanya syaitan di situ kelemahannya, Pak. Kelemahan syaitan minta tolong kepada penciptanya, pemiliknya, penunduknya, Rabbnya syaitan itu. Semakin kita dekat dengan dia, takut sama dia, berharap sama dia, bertawakal sama dia, syaitan tidak mempan, tidak bisa. Karena itu hati kita Pak cuma dua ya. Kalau tidak masuk maunya Allah, maunya syaitan yang masuk, pasti itu tidak bisa ketemu. Ruang di dada kita itu cuma dua, hidayah Allah atau ruangnya syaitan. Karena itu kata Allah, fasta'id billah. Kau minta perlindungannya kepada Allah. Kenapa Pak? Fa'innahu yarak. Sungguh dia syaitan itu melihatmu, dan kau tidak bisa melihatnya. Ada kekuatan-kekuatan syaitan kita lemah, tapi syaitan itu, inna syaitan kana da'ifa. Sungguh syaitan itu da'ifa, lemah sekali. Maka sekalian, ketika kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim berulang-ulang, nah tidak mau juga perasaan gangguan itu hilang. Kita baca auz, tidak mau juga hilang. Sudah baca taus, tidak mau juga hilang. Syaitan itu bilang, jangan kau bilang, saya berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Masa sesama syaitan saling mengganggu? Jadi kalau dibacakan Pak, misalnya orang baca kok ayatul kursi, baca kok ayat, itu orang beriman. Tapi kalau tidak beriman Pak, dia bilang syaitan tidak. Sesama syaitan tidak boleh saling mengusir. Sesama syaitan tidak boleh saling mengusir. Iya. Jadi misalnya begini Pak, ada orang kesurupan, ada yang mau obati, ada yang mau hilangkan itu syaitannya. Tapi saya tidak pakai jilbab juga, kelihatan celananya, kelihatan lututnya. Baru datang, auzubillahi minasyaitonir, ambil lasuna. Apa itu lasuna? Bawang, baru piji. Berteriak orang kesakitan karena pedis. Baru bilang auzubillahi minasyaitonir, tidak mau keluar. Nabi bilang syaitan, sesama syaitan tidak boleh saling menyakiti. Keimanan nih mas sekalian yang mengusir syaitan. Itu kunci itu. Untuk setan manusia masih ada obatnya. Untuk setan jin, kuncinya sama Allah itu, fasta'id billah. Innahu, dia Allah itu sami'un alim. Tahu persis, dengar persis, tahu persis kekuatannya manusia, kelemahannya setan. Nah ini nanti yang dipanggil ini, a'udzubillahis sami'il alim. A'udzubillahi samiil alim. Ada juga yang pakai a'udzubillahi innahu samiul alim. Dari sini diambil ini. Ya. Nah, kita coba di sini. Idfa' billati hiya ahsan as-sayyi'ah. Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan lebih baik. Jadi kalau ada keburukan,
tolak keburukan itu dengan sesuatu lebih baik. Jangan balas keburukan dengan keburukan. Itu prinsip Quran. Ini musuh manusia, Pak. Kalau manusia, ya, nahnu a'lamu bima yasifun. Kami lebih tahu dengan apa yang mereka sifatkan. Waqul. Nah, ternyata untuk di luar manusia waqur, ya. Banyak kalau lam dengan ra, lebur lamnya menjadi ro. Dia hilang. Idegang apa ini? Idegang apa? Idegang? Hah? Idegang apa? Bukan. La dengan ro. Wakur Rabbi. Bukan lagi wakul Rabbi. Terus idegang apa? Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Wahai Allah, saya berlindung kepada Engkau dari hadirnya ini bisikan-bisikannya ini. Syayatin, jamak dari syaitan. Syayatin. Jadi ketika ada bunyi a'udzu bika min hamazatis syayatin, ini dari ayat. Kita di 5 imam besar dunia, ketika dia menjadikan dalil ini di atas, dia ambil. Tapi yang menarik, Pak, kesalahan manusia itu bisa dengan ditolak dengan balas keburukan dengan kemauan. Kalau setan yang membuat musuh, bikin kejahatan, jangan balas. Jangan balas kebaikan dan keburukan dengan dengan jangan. Tapi disuruh a'udzu bika min hamazati syayatin. Nah, ini biasa dibaca wa'udzu bika rabbi ayahdurun. Ini boleh dibaca darurat sebelum takbir, seandainya betul-betul Pak gangguan. Tapi ini tidak boleh terus menerus. Kadang-kadang Pak setan itu datang, namanya apa? Setan hizib. Setan pakarnya salat. Ketika kita mau salat, setan bikin malas, setan bikin mengantuk, setan bikin loyo, setan tidak bikin konsentrasi kita. Ketika ini kita lewati, maka setan pun tidak mau pergi, tetap mengawasi kita, menjaga kita, dan dia bisikkan, ingat ini, ingat itu, ingat ini, ingat itu. Rupanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, para ulama, saya bersandar kepada Engkau ya Allah, karena setan terus menerus untuk menjauhkan saya dengan Engkau. Jadi setan itu Pak bikin proyek besar, tidak pernah pensiun, tidak pernah capek, tidak pernah lelah untuk menjauhkan antara hamba dengan Allah. Dia jauh, makanya disebut syaitan. Syaitan itu artinya apa? Syaitan, kalau aslinya syaitan artinya makhluk yang jauh dari Allah. Dan kerjanya memang syaitan, menjauhkan hamba itu dari Allah. Jauhkan dari Quran, kerjanya syaitan. Jauhkan dari dakwah, kerjanya syaitan. Jauhkan dari amal soleh, kerjanya syaitan. Jauhkan dari takut kepada Allah, kerjanya syaitan. Makhluk yang menjauhkan dari Allah namanya syaitan atau syaitan atau syayatin. Apakah jin? Apakah binatang? Apakah manusia? Semua makhluk yang kerjanya menjauhkan dari Allah, menjauhkan dari kebaikan, namanya syaitan. Ya, jadi suami bisa setan, istri bisa jadi setan, anak bisa jadi setan, pemimpin bisa jadi setan, semua bisa jadi setan.